Nah inilah Mas Bro hasil dari perawatan rutin yang saya lakukan. Terlihat jernih bukan airnya, kemudian tanaman-tanamannya juga kelihatan subur dan ikan-ikannya happy Mas Bro. Gimana cara melakukannya? Tonton terus videonya sampai habis ya Mas Bro. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyoko Channel. Gimana kabarnya Mas Bro? Semoga selalu baik-baik saja ya seperti biasa. Nah pada video kali ini saya mau membagikan buat kalian terutama yang baru mulai memelihara ikan di akuarium ataupun membuat aquascape. Ini tips simple dalam membersihkannya atau memaintenance-nya. Pertama-tama kalian ya yang perlu perhatikan ketika sudah membuat aquascape adalah menjaga kebersihannya. Yang terutama kalau kita lihat ya, yang sering kotor adalah di bagian dari kaca ya Mas Bro ya, kaca bagian dalam. Karena kebiasaan dari kita itu selalu menyalakan lampu itu lebih dari apa yang dibutuhkan oleh akuarium terutama tanamannya. Nah, biasanya karena lampu yang terlalu lama itu akan menimbulkan ya alga hijau yang nempel di dalam kaca ya. Yang tentunya ini akan membuat pandangan kita terhadap akuarium di dalamnya itu terhalangi ya Mas Bro ya, atau terhambat sehingga kesannya itu kumuh atau lebih tepatnya keruh ya Mas Bro ya, padahal airnya sendiri itu sebenarnya bening. Nah ini tanda-tandanya kita perlu membersihkan bagian kaca. Jadi tahap pertama adalah yang perlu kita lakukan dalam memaintenance akuarium itu dengan cara membersihkan kacanya. Selanjutnya, tahapan kedua yang tidak lupa untuk kita selalu jaga kebersihannya adalah di bagian filter Mas Bro. Kenapa? Karena di bagian filter ini biasanya kotoran-kotoran dari apa yang ada di dalam akuarium itu tersaring Mas Bro. Jadi dengan dibersihkannya nanti di bagian filter, harapannya filternya akan bekerja secara optimal. Sehingga air yang keluar dari filter itu sudah dalam keadaan bersih Mas Bro ya. Jadi noda-noda yang numpuk di dalam filter itu sudah dihapus ya, kayak dosa-dosa kita gitu Mas Bro ya. Jadi di bagian filter itu jangan lupa untuk dibersihkan di bagian penting ya, mulai dari selangnya, kemudian dari busanya, busa filternya. Kalau misalkan memang sudah layak untuk diganti ya diganti, tapi kalau misalkan masih belum bisa dipakai, pakai lagi aja Mas Bro ya. Tapi saran saya kalau membersihkan bagian filter jangan menggunakan sabun Mas Bro, apalagi di bagian yang ada busa bakteri baiknya itu ya, karena di dalam filter mengandung bakteri baik yang tentunya untuk menjaga kualitas air kita. Setelahnya kalau sudah bagian filter selesai, tidak lupa juga bagian air yang tadi kita sudah bersihkan itu perlu dikurangi Mas Bro ya, bukan dihabiskan ya. Ingat, bukan dihabiskan melainkan dikurangi saja Mas Bro, seperti kita mau mengganti air yang baru ya. Nah ini kita kurangi kurang lebih sekitar 50 persen dari ukuran tank akuarium kita. Jadi jangan semua ya Mas Bro ya. Kenapa tidak semua kita kuras? Karena memang di sana itu terkandung bakteri-bakteri yang fungsinya untuk mengurai amonia yang ada di dalam akuarium. Dan langkah terakhir tentunya kita isi dengan air yang baru. Nah air yang baru ini juga jangan yang mengandung kapurit ya Mas Bro, atau air PDAM yang baru kita ambil langsung kita masukkan, jangan. Lebih baik diendapkan. Sebenarnya langkah-langkah simpel ini bisa membuat akuarium kita tuh lebih jernih Mas Bro ya, lebih bagus, dan tentunya perawatannya itu nggak lama, cukup setengah jam aja ya kalau kita melakukan ini, tergantung juga ukuran akuarium kalian. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian ya Mas Bro ya. Kalau kalian misalkan ada ide konten apa yang kita perlu bahas selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan komen ya Mas Bro, supaya kalian selalu mendapatkan update dari konten-konten di video ini. Dan kalau misalkan ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyuku Channel.